Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gini? Uang udah masuk tapi cepet banget hilang. Udah capek kerja tapi tetap aja akhir bulan ngeluh, kok gini-gini doang ya? Dan yang paling nyesek, lu ngerasa bukan karena lu boros tapi emang nggak ngerti uang yang tadi ada tuh sekarang kemana. Gua ngerti rasanya bro. Karena selama ini, kita diajarin caranya nyari uang, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya ngatur uang. Padahal seni ngatur uang ini, itu penentunya. Bukan soal lu dapat berapa banyak, tapi gimana lu megang dan muterin uang itu. Dan begitu lu paham konsep ini, jalan buat jadi kaya tuh pelan-pelan mulai kelihatan. Bukan kaya yang instan, tapi kaya yang stabil, terarah, dan bikin hidup tenang. Siap, mari kita sikat. Satu, uang itu bukan soal jumlah, tapi soal alur. Orang sering keliru mikir, kalau gue pengen jadi kaya, gue harus cari uang sebanyak-banyaknya. Iya, make sense. Tapi masalahnya, itu baru setengah dari rumusnya. Karena gue pernah lihat banyak orang dengan penghasilan gede puluhan juta sebulan, tapi tiap akhir bulan masih minjem. Masih nyicil tanpa arah. Dan ironisnya, gue juga pernah lihat orang dengan penghasilan pas-pasan, tapi bisa tenang, punya simpanan, dan hidupnya stabil. Jadi sebenarnya, yang ngebedain itu bukan jumlah duit yang masuk, tapi cara mereka ngatur alurnya. Gue mau lu bayangin uang kayak sungai. Kalau sungai itu ngalir liar tanpa arah, dia bisa banjir, bisa kering, bisa ngalir ke tempat yang salah. Tapi kalau lu bikin bendungan, saluran, dan pembagiannya jelas, air itu bisa jadi sumber energi, bisa ngairin sawah, bahkan bisa nyelamatin banyak orang. Uang juga sama bro. Kalau lu nggak ngarahin uang lu, dia akan kabur kemana aja. Dan yang parahnya lagi, kadang lu nggak sadar uang lu lari ke hal-hal yang nggak penting. Makanya seni ngatur aliran uang itu krusial. Dan ini bukan hal ribet. Simple tapi powerful. 1. Penuhi kebutuhan pokok dulu. Jangan gaya-gayaan dulu kalau pondasi belum kuat. 2. Sisihkan buat dana darurat karena hidup tuh tidak dapat diprediksi. 3. Tentukan alokasi untuk berkembang, kayak edukasi, skill, atau investasi. 4. Baru deh kasih ruang buat self-reward atau hiburan, tapi tetap sadar batas. Banyak orang kebalik, self-reward dulu, investasi ntar, nabung ntar. Darurat? Ya, kalau kejadian baru cari utangan, padahal ngatur uang itu bukan tentang pelit, tapi tentang sadar. Sadar bahwa setiap rupiah yang lu keluarin hari ini, itu nentuin bentuk hidup lu 5-10 tahun ke depan. Dan makin cepet lu ngerti ini, makin cepet juga lu bisa nafas lega. Karena lu nggak lagi kejar-kejaran sama duit, tapi lu udah punya arah. Lu punya kontrol. Dan dari situlah pelan-pelan kekayaan tumbuh. Bukan dari jumlah yang gede, tapi dari arah yang jelas. 2. Lu nggak perlu ngatur uang karena kaya, tapi lu bisa jadi kaya karena ngatur uang. Ini kesalahan yang paling sering gue lihat. Orang nunda belajar ngatur uang karena ngerasa, ntar aja deh, tunggu penghasilan gue naik. Ngatur uang mah buat orang kaya, bukan gue yang pas-pasan. Padahal justru kebalik bro. Lu nggak harus jadi kaya dulu buat belajar ngatur uang. Tapi lu harus belajar ngatur uang dulu supaya bisa jadi kaya. Gue kasih analogi sederhana. Bayangin lu dikasih 1 ember kecil air setiap hari. Kalau lu ngerasa ember itu kekecilan terus lu buang aja airnya tiap hari, lu nggak bakal pernah punya cadangan. Tapi kalau lu mulai ngumpulin dikit-dikit, nyimpen di botol, nyusun aliran, lama-lama lu punya kolam sendiri. Ngatur uang itu kayak gitu bro. Meskipun dikit, kalau lu disiplin, lama-lama jadi pondasi. Masalahnya banyak orang ngerasa uang mereka kekecilan buat diatur. Padahal yang kecil itu bukan uangnya, tapi mindsetnya. Karena kalau mindset lu adalah ngatur uang cuma buat orang kaya, maka selama-lamanya lu akan menjauh dari kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu bukan datang tiba-tiba. Dia hasil dari kebiasaan sadar yang dibangun terus-terusan. Lu bisa lihat banyak contoh di dunia nyata. Orang-orang yang mulai dari nol, tapi punya pola. Mereka nggak nunggu kaya buat punya sistem. Mereka bikin sistem dulu, baru akhirnya jadi kaya. Dan sebaliknya bro, banyak juga yang tiba-tiba dapat uang gede entah dari warisan, menang undian, atau bisnis yang lagi naik. Tapi karena nggak punya sistem ngatur uang, semuanya hilang kayak air hujan di tanah kering. Masuk cepet, habis juga cepet. Jadi mulai sekarang, buang jauh-jauh pikiran, gue belum butuh ngatur uang karena gue belum punya banyak. Karena justru dengan lu mulai ngatur dari yang sedikit, lu lagi ngelatih diri buat siap megang yang lebih besar. Lu lagi nyiapin wadah, lu lagi ngebentuk mental, lu lagi ngebangun pondasi. Dan kaya yang sebenarnya bukan tentang angka di rekening, tapi tentang kemampuan lu bikin uang kerja buat lu. Bukan sebaliknya. 3. Jangan cuma pikirin cara dapetin uang, tapi pikirin juga cara ngejaganya. Sebagian besar dari kita hidup kayak dikejar-kejar tagihan, gaji masuk langsung habis, duit dapet langsung hilang, kayak lagi mindahin air dari satu ember ke ember lain yang bocor. Capek bro. Dan ini yang banyak orang gak sadar. Fokus mereka cuma nyari uang, bukan ngejaga uang. Padahal, kemampuan buat jaga uang yang udah masuk itu sama pentingnya, bahkan lebih penting dari kemampuan lu buat nyari uang. Lu bisa kerja siang malam dapat penghasilan 2 kali lipat orang lain.
Tapi kalau semua itu langsung lari ke konsumsi, gaya hidup, impulsif spending, hasilnya nol. Karena kunci dari stabilitas keuangan bukan di berapa banyak yang masuk, tapi di berapa banyak yang bisa lu jaga. Dan ini bukan berarti lu harus hidup irit banget atau ngorbanin semua kesenangan. Tapi ini soal prioritas dan kontrol. Lu harus bisa bilang, gue pengen beli ini tapi sekarang belum saatnya. Gue punya uang lebih tapi nggak semuanya harus gue keluarin. Kenapa ini penting? Karena kemampuan nahan diri hari ini adalah tiket buat hidup lebih tenang di masa depan. Yang kaya itu bukan mereka yang ngabisin semuanya, tapi mereka yang bisa nahan sebagian dan ngerancang masa depan. Dan begitu lu ngerti ini, lu mulai punya napas. Lu nggak lagi kejar-kejaran sama waktu dan uang, tapi lu mulai punya ruang buat mikir jernih, ambil peluang, dan bangun pondasi yang kokoh. 4. Jangan bikin uang jadi tujuan, tapi jadikan uang sebagai alat. Ini kesalahan yang sering bikin hidup orang jadi capek terus. Mereka ngejar uang, tapi nggak tahu buat apa. Kerja keras tiap hari, lembur, multitasking, burnout, tapi hatinya kosong. Karena uangnya nggak pernah cukup buat ngisi kekosongan arah hidupnya. Padahal bro, uang itu bukan tujuan, uang itu cuman alat. Alat buat bikin lu punya pilihan. Alat buat ngurangin tekanan. Alat buat ngasih ruang buat hidup lebih manusiawi. Begitu lu bikin uang jadi tujuan utama, lu akan kejebak dalam siklus yang gak ada ujungnya. Dapat banyak, pengen lebih, capek, stres, pengen lari, konsumtif, uang habis, mulai lagi. Tapi begitu lu balik cara mikirnya, lu jadikan uang sebagai alat buat mencapai tujuan hidup yang lebih berarti, semuanya mulai berubah. Lu kerja bukan buat numpuk kekayaan aja, tapi buat punya waktu sama keluarga. Lu investasi bukan biar bisa pamer, tapi biar nanti bisa pensiun tenang. Lu nabung bukan karena takut miskin, tapi karena pengen punya pilihan dan kendali atas hidup sendiri. Dan itu bikin lu lebih waras, lebih terarah, lebih kuat secara batin, karena pada akhirnya uang yang benar-benar bikin hidup lu damai, bukan yang lu kumpulin tanpa arah, tapi yang lu pakai dengan sadar. 5. Gaya hidup itu bukan buat kesan, tapi buat keberlanjutan. Banyak orang jatuh dalam jebakan ini. Gaji naik, gaya hidup naik, penghasilan naik, cicilan ikut naik, udah bisa beli yang lebih mahal, langsung ganti yang lama. Dan tanpa sadar, hidup jadi ajang pembuktian. Ke orang lain, ke sosial media, bahkan ke diri sendiri. Kayak ada suara di kepala yang bilang, gua harus kelihatan sukses biar dianggap berhasil. Padahal gaya hidup yang terlalu dipaksain justru bikin uang lu bocor pelan-pelan. Dan yang lebih serem lagi, lu gak sadar kebocoran itu terjadi. Karena kalau niatnya cuma biar kelihatan oke, lu akan selalu haus. Ada aja yang kurang, ada aja yang pengen dibeli. Dan makin gede penghasilan lu, makin gede juga ekspektasi lu terhadap hidup. Makanya, penting banget buat bedain antara gaya hidup yang sadar dan gaya hidup yang ngebebanin. Gaya hidup sadar itu tahu kapan cukup. Tahu apa yang benar-benar lu butuh. Tahu mana yang bikin hidup lebih tenang. Dan mana yang cuma buat nunjukin status. Kayak yang beneran itu bukan soal lu bisa beli segalanya, tapi lu punya pilihan buat bilang, gua nggak butuh ini sekarang dan itu nggak bikin gua merasa kurang. Dan begitu mindset ini terbentuk, lu nggak cuma bisa tahan godaan konsumtif, tapi lu juga ngebuka jalan buat uang lu bertahan lebih lama, berkembang lebih sehat, dan ngasih manfaat yang lebih besar dalam hidup lu. 6. Tanpa rencana, uang selalu terasa kurang. Pernah nggak sih lu ngerasa gaji udah naik tapi tetap aja kerasa kurang? Uang masuk lebih banyak tapi nggak ada bedanya sama waktu dulu? Itu karena tanpa rencana, uang selalu habis tanpa jejak. Lu bisa dapat 3 juta, 10 juta, atau bahkan 30 juta sebulan. Kalau nggak ada perencanaan, semuanya bakal hilang begitu aja. Bukan karena lu boros, tapi karena lu nggak ngarahin uang itu mau dibawa kemana. Gua analogiin kayak naik kendaraan. Kalau lu nggak tahu mau kemana, secepat apapun kendaraannya, lu tetap akan muter-muter doang. Dan akhirnya, capek, nyasar, buang-buang bensin. Uang juga gitu bro. Kalau lu nggak punya tujuan, nggak punya sistem, nggak punya rencana, lu akan selalu merasa kurang. Karena uang yang nggak dikasih misi, bakal cari pelarian sendiri. Makanya penting buat lu punya panduan dasar. Misalnya, tiap bulan gua mau alokasikan sekian persen buat investasi. Gua harus punya dana darurat yang cukup buat 3 bulan ke depan. Gua mau bangun tabungan jangka panjang buat mimpi gua. Gua bakal sediain budget khusus buat hiburan biar hidup gak kaku. Simple, tapi powerful. Karena dengan rencana kayak gitu, lu gak cuman jalan, tapi lu jalan dengan arah. Dan itu yang bikin uang mulai kerja buat lu. Tanpa rencana, uang habis. Tapi dengan rencana, uang bisa tumbuh. Dan begitu uang lu tumbuh, lu gak cuma bisa bertahan. Lu mulai punya ruang buat berkembang. Penutup, kita tumbuh di dunia yang ngajarin kita buat kerja keras, tapi lupa ngajarin cara buat hidup tenang. Ngumpulin uang itu penting, tapi kalau nggak diarahin, semua itu bisa hilang begitu aja. Ngatur uang bukan tentang pelit, bukan tentang jadi kikir, tapi soal sadar. Kalau setiap rupiah yang lu pegang, itu punya kekuatan buat nentuin masa depan lu. Dan makin cepat lu ngerti seni ini, makin cepat juga hidup lu berubah.
Bukan karena langsung jadi kaya, tapi karena lu akhirnya ngerti. Kaya itu bisa dirancang pelan-pelan tapi pasti. Oh ya bro, buat yang lagi merasa stuck dan butuh panduan lebih terarah dalam mengatur keuangan, gue punya ebook yang bisa bantu. Linknya ada di pinned comment, cek aja kalau lu tertarik. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga bisa jadi bahan renungan buat lu yang lagi nyari jalan keluar. Jangan lupa subscribe biar kita bisa terus tumbuh bareng di sini. Dan seperti biasa, gue tunggu lu di video selanjutnya.